Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih sore ini Engkau kembali beranugerah kepada setiap kami, sehingga kami dapat bertemu kembali dari tempat yang berjauhan dan melanjutkan pembahasan kitab Roma. Kami berdoa Tuhan dan kami bersyukur karena Engkau memberikan Alkitab sebagai petunjuk hidup bagi kami. Bagaimana berrelasi dengan Tuhan, bagaimana berrelasi dengan sesama kami, bahkan bagaimana kami berdiri sebagai umat Tuhan di tengah-tengah bangsa kami sebagai warga negara dunia, dan dalam hal ini kami sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Biarlah kami boleh mendapatkan petunjuk dan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus memberikan kami bijaksana bagaimana kami berespon sebagai warga negara yang baik di tengah-tengah bangsa kami. Kami menyerahkan waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan firman ya, diambil dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 14. Bapak Ibu dapat mengikuti pembacaan dari rumah masing-masing, saya akan membacakan untuk kita. Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dan tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kamu daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, dan jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sedemikian jauh Bapak Ibu, firman yang akan kita pelajari bersama-sama, kita akan masuk ke dalam materi. Ya, dalam pasal 13 ini ya, Paulus berbicara tentang relasi orang Kristen dengan sesama orang Kristen. Dan juga dengan orang lain, dan pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana melihat negara tempat kita tinggal, dan bagaimana melihat diri kita sebagai warga negara. Jadi di dalam pasal 13 ini kita akan melihat bagaimana melihat negara, bagaimana melihat diri kita sebagai warga negara.
yaitu tentang bagaimana melihat kemurahan Allah mengubah sikap kita terhadap pemerintah. Jadi sekali lagi melihat kemurahan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, harusnya patokan kita dalam bersikap adalah petunjuk dari Tuhan. Jadi dari kitab Roma pasal 12 ini kita diberikan petunjuk bagaimana melihat negara, bagaimana melihat diri kita sebagai warga negara. Tentu saja bagaimana kita bersikap ya terhadap negara dan terhadap Tuhan sebagai warga negara tentunya ya. Paulus memberikan nasihat kepada orang Kristen secara individu tentang kewarganegaraan mereka secara pribadi. Dan sungguh kita bersyukur Alkitab ini memberikan petunjuk yang komprehensif ya dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tidak hanya saja bagaimana kita berrelasi dengan anggota keluarga kita, tidak hanya berrelasi dengan anggota saudara seiman, anggota tubuh Kristus, tidak saja berrelasi dengan manusia, tetapi juga Tuhan tahu kita akan berada di satu kota atau di satu negara, dan Tuhan memberikan melalui Rasul Paulus prinsip bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan di dalam satu kota, sebagai umat Tuhan di dalam satu negara, agar kita bersumbangsi, agar kita bersikap dengan benar di sana ya. Paulus tidak sedang membahas tentang pemerintah sipil atau pemerintah sipil Kristen, ya pada waktu itu ya tidak secara khusus ya, karena tidak ada pemerintahan Kristen ya pada zaman di mana Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Kita tahu pada waktu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, mereka atau orang-orang Kristen, saudara seiman yang ada di Roma, mereka tahu bahwa pemerintahan Roma itu bukan pemerintahan sipil Kristen, tapi pemerintahan kafir, ya kan? Kaisar, ya, raja yang memerintah. Paulus tidak sedang memberikan jawaban khusus terkait masalah sulit antara gereja dan negara yang telah menyulitkan kita selama berabad-abad. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pasal 13 ini tidak sedang membahas masalah sulit atau tidak sedang memberikan jawaban khusus terkait masalah sulit hubungan atau relasi antara gereja dan negara. John Stott memberikan 4 model utama relasi antara gereja dan negara. Yang pertama, erastianisme, di mana pengertiannya adalah negara mengendalikan gereja. Berarti gereja di bawah negara. Kalau mengendalikan itu kan berarti gereja ikut apa yang menjadi ketetapan negara. Yang kedua adalah teokrasi. Teokrasi ini adalah gereja mengendalikan negara, atau bisa jadi ya pemerintah tunduk kepada gereja, begitu ya. Pemerintah tunduk pada gereja. Jadi gereja lebih tinggi. Siapa yang mengendalikan berarti dia lebih tinggi. Gereja lebih tinggi daripada negara. Ini salah nih ya, gereja mengendalikan gereja. Harusnya ini gereja mengendalikan negara ya, yang nomor 2 ini ya. Yang ketiga adalah Konstantianisme. Ini adalah satu kompromi di mana negara mendukung gereja dan gereja memberikan beberapa akomodasi terhadap negara untuk tetap didukung oleh negara. Ya, jadi sekali lagi hubungan ini gereja mengendalikan pemerintah atau negara atau pemerintah mengendalikan gereja. Yang ketiga ini satu kompromi yang di mana negara mendukung gereja dan gereja memberikan beberapa akomodasi ya, atau mengakomodir ya hukum-hukum negara misalnya. Nah, yang keempat adalah kerjasama, di mana gereja dan negara saling mengakui dan masing-masing memiliki tanggung jawab khas dari Allah, saling menguatkan dan bekerja sama dalam memenuhi peran masing-masing. Berarti ini terpisah karena saling, jadi dia terpisah, ada tanggung jawab masing-masing. Nah, kira-kira Bapak Ibu di antara 1, 2, 3, dan 4, tentu kita sudah langsung feeling ya, sudah langsung mengerti bahwa iman Kristen itu setuju kepada nomor 4, kerjasama. Jadi gereja tidak mengontrol pemerintah atau negara, sebaliknya negara juga tidak mengontrol gereja, atau nomor 3 tadi ya, mengakomodir ya, gereja mengakomodir
uh, pemerintah begitu. Nah, jadi John Stott juga mengatakan ya, yang keempat inilah yaitu kerjasama yang paling sesuai dengan pengajaran Paulus dalam Roma pasal 13. Dan memang demikian Bapak Ibu. Gereja menjalankan tugasnya, menjalankan mandat Injil ya, itu adalah tugas utamanya. Lalu pemerintah adalah pemerintah sipil yang menjalankan, kalau kita bicara mandat budaya, ya, mandat budaya. Dan tadi juga sudah kita membaca dalam perikop, gereja adalah tempat Tuhan atau alat Tuhan untuk meneruskan atau meluaskan kerajaan Allah. Sedangkan pemerintah adalah hamba Allah untuk memberikan jaminan perlindungan atau memimpin ya, memimpin sekelompok orang di dalam satu wilayah. Jadi pemerintah itu, kalau menurut Roma pasal 13, pemerintah itu adalah hamba Allah. Jadi pemerintah, orang-orang di pemerintah pun mereka menjalankan tugas mereka, amanah yang diembankan kepada mereka, mereka melakukan itu dalam rangka tanggung jawabnya utama adalah kepada Tuhan. Karena dikatakan pemerintah adalah hamba Allah. Jadi fokus dalam pasal 13 adalah bagaimana orang Kristen hidup sebagai warga negara dari satu negara. Ya, bagaimana orang Kristen hidup sebagai warga negara. Mari kita dengan lapang dada, ya, luas hati, belajar Roma pasal 13 ini, kita sebagai warga negara. Mari kita belajar dari prinsip Alkitab dan kita mengikutinya. Karena demikianlah kehendak Tuhan, ya. Allah menghendaki kita melakukan perintah Tuhan. Dalam hal ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup sebagai warga negara yang baik di Indonesia. Ya, Paulus ingin agar orang Kristen memahami negara secara positif dan negatif. Ya, jadi memang ada fungsi negara secara positif dan negatif. Oleh karena itu, dia juga menunjukkan kepada kita, yaitu Paulus, tanggung jawab orang Kristen terhadap negara. Ya, tanggung jawab negara kepada warganya. Dan dalam ayat 11-14, di sini dikatakan bagaimana orang Kristen hidup sebagai anggota dari masyarakat, ya kan? Ayat 11-12. Hal ini harus lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dan tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kamu daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora, kemebukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, jadi ini indah sekali ya Bapak Ibu, ketika kita diberi petunjuk bagaimana hidup tengah-tengah dunia sebagai warga negara di mana kita tinggal ya. Di sini justru di 4 ayat terakhir ini, Paulus mengatakan hendaklah kita menanggalkan ya. Jadi tetap dari pasal-pasal sebelumnya juga ya, Paulus mengatakan kita juga untuk mematikan perbuatan daging. Dan sekali lagi sebagai warga negara, sebagai orang Kristen dan warga negara satu negara pun Paulus menunjukkan agar kita bersaksi ya dengan hidup kita yang melakukan firman Tuhan. Jadi orang Kristen dan negaranya, kita akan melihat ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi di dalam ayat 1 ini Paulus mengatakan setiap orang Kristen harus tunduk pada otoritas pemerintah sipil dengan 3 alasan. Jadi kita harus tunduk kepada pemerintahan otoritas ya, tunduk kepada otoritas pemerintah sipil. Yang pertama, alasannya mengapa kita harus tunduk adalah karena itu benar. Jadi tunduk kepada otoritas pemerintah sipil itu benar menurut iman Kristen ya. Allah menetapkan negara tempat kita hidup. Ya kan? Di dalam ayat 1 ini dikatakan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, ada seorang tokoh besar mengatakan lebih baik
pemerintah yang jahat, ya orang yang memerintah itu jahat daripada tidak ada sama sekali pemerintah. Karena kita setuju ya, kalau kita tinggal dalam satu tempat beberapa atau sekelompok orang tanpa aturan itu bisa menjadi chaos. Kalau kita sudah hidup dan tinggal bersama di dalam satu tempat, kita butuh yang namanya aturan. Kita butuh yang namanya pemimpin untuk mengarahkan, untuk menertibkan, untuk ya kalau misalnya kita dalam ancaman ya tentu saja harus ada yang kuat melindungi begitu ya. Nah, ini artinya pemerintah sipil secara umum ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu patut mendapat penghormatan dan sikap tunduk. Jadi sekali lagi otoritas mutlak ada pada Allah. Mutlak ya. Lalu Allah memberikan otoritas ini kepada orang tua bagi anak-anak di rumah, kepada guru di sekolah, kepada hamba Tuhan di gereja, kepada pemerintah di masyarakat. Jadi otoritas yang dimiliki oleh manusia itu berasal dari Tuhan. Maka otoritas itu tidak boleh disalahgunakan atau tidak boleh dimutlakkan. Karena otoritas manusia tidak ada yang mutlak. Bahkan otoritas pemerintah pun tidak mutlak. Nanti dalam pembahasan berikutnya kita akan melihat pemerintah sebagai hamba Allah, dia harus tunduk kepada Allah. Dia tidak boleh menjadi tangan besi ya, bahkan menjadi orang yang pemimpin dalam pemerintahan itu seperti raja misalnya, menjadikan dirinya seperti dewa atau disejajarkan dengan Allah. Tidak boleh. Nah, setiap individu yang melaksanakan otoritas bisa ada di posisi mereka karena kendali providensi Allah atas sejarah. Ya kan? Di dalam Alkitab dikatakan Allah yang mengangkat raja dan juga menurunkan. Kita percaya ya, walaupun dalam demokrasi yang memilih presiden adalah rakyat, kita percaya Tuhan turut bekerja di sana. Ya, kita sudah belajar di dalam pasal 8 ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah itu tidak tertidur, Allah itu tidak pernah tidak berintervensi dalam sejarah. Itu sebabnya orang Kristen atau gereja harus mendoakan negaranya, ya mendoakan pemilu agar terpilih orang yang selayaknya, yang peduli terhadap masyarakat yang dipimpinnya, bukan hanya menggelembungkan dompetnya misalnya, bukan hanya menguntungkan sekelompok atau partainya misalnya. Tapi seperti Pak Jokowi ya, ketika beliau menjadi presiden seluruh masyarakat Indonesia yang memilih maupun yang tidak memilih, dan beliau membuktikannya, tidak pilih buluh dalam membangun infrastruktur misalnya. Dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Dalam 2 periode ini, Pak Jokowi telah membangun puluhan ribu kilometer jalan. Pembangkit listrik yang mangkrak, sisa daripada SBY, telah dituntaskan di Nias ya, di Kalimantan, di tempat-tempat lain yang mangkrak, semua dituntaskan. Jadi infrastruktur menjadi baik, semua masyarakat bisa menikmati. Misalnya di Papua, dulu BBM itu 3 kali lipat harganya dengan di Jawa. Sekarang sudah 1 harga. Kenapa? Bisa murah karena ada tol laut. Sudah ada infrastruktur. Sudah murah ya pengangkutan barang ke sana, sehingga tidak perlu lagi harganya menjadi mahal atau sangat tinggi, bahkan 3 kali lipat dari Jawa. Nah, sangat baik sekali kita mengerti akan hal ini sehingga harapannya kita bisa mendapat beban ya, mengingat, mendoakan bangsa negara kita, mendoakan para pemimpin kita agar mereka bijak, agar mereka melindungi, mengayomi, berdiri sebagai wakil Tuhan ya, berdiri sebagai wakil Tuhan. Jadi tidak pilih buluh, tapi mereka melindungi seluruh masyarakat ya. Dan di sini juga nanti kita akan belajar pemerintah itu juga memegang pedang ya, menyandang pedang. Artinya berlaku sebagai hakim atau ya yang bisa menghukum ya, menghukum yang salah, membela yang benar atau yang lemah juga ya, melindungi membela yang benar dan melindungi yang lemah. Nah, maka orang Kristen harus tunduk karena suara hati. Ayat yang kelima dikatakan di situ, sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati, ya.
Dengan kata lain, mengakui peran yang Allah berikan kepada negara, suara hati. Apakah presiden itu kita pilih atau tidak, maka kita juga memiliki pengetahuan ya, PPKN. Yang terpilih, kita harus menerima. Kalau misalnya yang kita pilih tidak menjadi presiden, maka orang yang sudah terpilih itu, kita harus menerima, mengakui, dan menghormatinya, dan mendukungnya ya. Yang kedua, Paulus mengatakan, mengapa kita harus tunduk kepada otoritas? Karena itu bijaksana. Ya. Jadi tunduk kepada otoritas pemerintah sipil itu bijaksana. Ayat 3 sampai ayat yang keempat ya. Demikianlah Allah merancang manusia dalam masyarakat. Ayat 3 dan 4, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat baik, jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, jadi bahkan ketika pemerintah bertindak membalaskan atau menghukum yang jahat ya, itu dikatakan di sini membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah itu harus menegakkan kasih dan keadilan ya. Dan dalam hal ini pengadilan hari-hari ini kita masih terus ya dipenuhi dengan tontonan di televisi, misalnya sidang Sambo CS. Dan mudah-mudahan sungguh para hakim itu mewakili Tuhan. Saya secara pribadi melihat ketika mereka meminta pengakuan Baradae, mereka cukup lembut ya, dan terus menggali tanpa menunjukkan sinis ya, tidak menunjukkan kemarahan. Tapi ketika saksi-saksi lain atau seperti RR, seperti kuat gitu ya, memberikan kesaksian mereka, memang terkandung kebohongan-kebohongan begitu, atau ya pembantu Sambo misalnya gitu ya. Dan kita lihat di situ hakim itu sangat marah. Dan itu memang sangat logik ya, ketika dua terdakwa yang lain dikatakan di situ, waktu Sambo, waktu Baradae menembak Joshua, Sambo menembak, mereka mengatakan kami tidak melihat. Dan satu hakim itu mengatakan begini, tentu kamu tidak melihat. Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Sambo kepada Baradae, karena kamu buta dan tuli. Wah, itu saya kaget loh ketika si hakim itu mengatakan, tentu kamu ada di situ dan kamu tidak melihat Sambo menembak. Kamu tidak mendengarkan Sambo berkata apa karena kamu buta dan tuli. Karena memang tidak mungkin kita ada di situ, kita tidak mendengarkan kata-kata orang karena tidak dalam keributan. Itu tentu ada dalam ketegangan. Ada dua orang, satu orang mendengar, dua orang tidak mendengar. Jadi memang berulang ya, hakim itu mengatakan memang pembunuhan ini telah direncanakan sejak dari Magelang. Bukan terjadi begitu saja. Jadi audiensi ya mulai dari keluarga Joshua semua didengar. Lalu sekarang masuk kepada saksi-saksi, lalu saling ya para terdakwa itu saling bersaksi, saling menyampaikan apa yang mereka dengar dan lihat. Nah, seperti ini kita harus berdoa ya kan, supaya para hakim yang menjalankan peranan Allah menghakimi manusia, mereka menegakkan keadilan. Mereka tidak dapat disuap oleh uang. Mereka tidak memberi diri ditekan oleh jabatan misalnya. Dan itu akan membawa kita kepada satu sukacita ya, ada pengharapan. Kenapa? Para hakim itu sungguh berdiri sebagai wakil Tuhan. Nah, mereka pemerintah kan ya. Nah, pemerintah perlu meminta pertanggungjawaban orang-orang untuk hidup dalam cara yang memungkinkan kehidupan bersama. Ya. Jadi ini tugas pemerintah agar masing-masing warga negara ya menjalankan tanggung jawabnya. Para aparat keamanan menjalankan tugasnya mengamankan begitu kan.
lalu semua segmen lah ya, semua segmen ya, ada masing-masing kan ya. Jadi semuanya harus menjalankannya dengan benar sehingga memungkinkan semua warga negara hidup bersama. Apalagi kita di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika begitu beragam ya, suku, bahasa, agama. Harusnya pemerintah di dalam bidang masing-masing itu mereka tidak boleh memihak satu agama atau satu suku. Mereka harus berdiri sebagai wakil Tuhan. Dan untuk semua, bukan untuk satu suku atau satu agama. Tanpa adanya ancaman hukuman, kepentingan manusia akan membuat masyarakat mustahil ada. Tanpa adanya ancaman hukuman. Jadi adanya undang-undang begitu ya. Jadi sistem pemerintahan manusia itu sendiri adalah sesuatu yang bijaksana. Ya, jadi undang-undang dibuat, tentu saja itu hukum manusia, hukum sipil ya, bisa dievaluasi kembali, bahkan bisa ditiadakan, bisa diganti. Karena hukum manusia, hukum Tuhan tidak ada direvisi, ya kan? Hukum Tuhan tidak ada diganti. Hukum Tuhan tidak berlaku dalam satu teritori, tapi hukum manusia hanya berlaku untuk satu teritori wilayah, yaitu wilayah NKRI misalnya, itu berlaku untuk warga negara Indonesia. Nah, ayat yang keempat adalah satu cara kita melihat manfaat dari pemerintah, ya kan? Di sini dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jadi di ayat yang ketiga dikatakan ya, kalau kamu tidak berbuat jahat, tidak usah takut kepada pemerintah. Tapi kalau kamu berbuat jahat, takutlah kepada pemerintah. Karena memang pemerintah adalah wakil Tuhan untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya tentu, kalau kita berbuat jahat, harus takut kepada pemerintah. Karena dalam hal itu, pemerintah akan bertindak mewakili Allah, membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, di sini muncul kata pedang ya, muncul di dalam ayat yang keempat. Tidak percuma ayat keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang ya. Kata pedang merupakan kekuatan untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Jadi pemerintah punya kekuatan, punya otoritas untuk menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Bayangkan betapa kacaunya jika setiap warga menyandang pedang atau main hakim sendiri ya, karena pedang ini merupakan kekuatan untuk menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Jadi karena pemerintah adalah wakil Tuhan, maka pemerintahlah yang menyandang pedang, sedangkan masyarakat tidak. Nah, jadi tidak boleh setiap orang menganggap kebenarannya adalah kebenarannya, maka dia bisa bertindak seolah-olah dia berhak menghukum orang lain atau melukai orang lain. Itu tidak boleh, itu bisa menjadi kacau. Itu sebabnya ketika kita ada konflik dengan orang lain, maka kita harus membawa ini kepada ranah. Kalau mau dibawa ke ranah hukum, berarti pemerintahlah yang men-take over, pemerintahlah yang akan menangani dan menjembatani ya, memfasilitasi kita untuk berdamai. Nah, rencana Allah adalah hanya orang-orang tertentu yang menyandang pedang, tidak bisa semuanya. Jadi ada segmen, ada bagian ya, misalnya seperti sekarang ini kejahatan Sambo dan yang lain itu khusus ditangani oleh pengadilan begitu ya, dan di sana ada hakim yang menentukan. Mereka boleh menyangkal kesaksian misalnya. Itu semua mereka dikasih hak. Si A bersaksi seperti ini, lalu si pelaku bisa menyangkalnya, dia berhak menyangkal. Tapi pada akhirnya yang memutuskan dan menimbang apakah siapa yang benar, siapa yang salah, itu adalah hakim. Nah, itulah peranan pemerintah. Maka kita bersikap tunduk ya, agar pemerintah bisa bekerja. Jadi kita harus tunduk kepada pemerintah. Dan untuk pemerintah bisa bekerja dengan baik, perlu kita doakan supaya tidak menjadi pemerintah yang tiran, supaya tidak menjadi pemerintah yang
memutar balik hukum, misalnya yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, dan pemerintah jangan sampai ada pemerintah menjadi pemerintah yang dapat dibayar. Karena kalau pemerintah bisa dibayar, maka hanya orang beruang saja yang bisa mendapatkan keadilan, bahkan bukan keadilan, tapi ya keadilan akan dipermainkan. Yang beruang bisa membeli kebenaran, ya dibenarkan karena uang. Lalu yang benar jadi disalahkan. Atau yang salah itu bisa dibebaskan dari hukuman karena uang. Nah, jika kita tidak tunduk, tidak mungkin ada tatanan sosial. Jadi sekali lagi ketika kita tunduk kepada pemerintah, berarti kita mendukung ya tatanan sosial berfungsi dengan baik, berjalan dengan semestinya. Itu akan menghasilkan harmoni. Ya, ketundukan terhadap pemerintah itu, dengan pemerintah berlaku sebagai wakil Tuhan, hamba Tuhan, maka akan tercipta kehidupan bersama dengan harmoni. Ketika kita bicara dengan harmoni, itu dikaitkan dengan musik. Kalau musik yang berbeda itu dimainkan bersama-sama dengan tunduk kepada aturan. Nah, ini harmoni ya. Harmoni itu hanya bisa terjadi jika tunduk kepada aturan. Semua alat musik itu bermain pada bagiannya masing-masing. Dia tidak bermain dengan sembarangan dan melanggar aturan. Nah, baru muncul harmoni dalam orkestra. Demikian juga Bapak Ibu dalam bermasyarakat. Masing-masing harus tunduk kepada tatanan sosial. Nah, yang ketiga, ayat 6-7. Alasan kenapa kita tunduk ya, harus tunduk kepada otoritas adalah kita harus tunduk karena itu adil ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi tiga hal ini Paulus mengatakan alasan mengapa kita tunduk ya, mengapa kita tunduk. Yang pertama adalah karena itu benar. Yang kedua karena itu bijaksana, dan yang ketiga karena itu adil ya. Paulus sepertinya menunjukkan bahwa pemerintah itu pekerja berat. Ya, pekerjaan berat. Dan memang karena mengatur hajat hidup orang banyak. Ketika kita berada dalam satu institusi, misalnya seperti kami di sekolah, mengatur kehidupan anak yang banyak, semakin banyak murid, semakin kesulitannya itu semakin tinggi begitu. Nah, jadi pemerintah itu bekerja, itu ada pekerjaan yang berat. Karena harus memikirkan segala sesuatu dan membuat aturan untuk segala sesuatu. Maka orang-orang yang masuk ke dalam pemerintahan harusnya mengerti akan hal ini. Si Ahok ya mengatakan pemerintah itu adalah seperti orang tua, seperti ibu yang mengandung, melahirkan, memelihara, sampai menyelesaikan, menyediakan pekuburan begitu. Itu sebabnya waktu itu Ahok sempat mengatakan masyarakat di kota Jakarta, dia bilang, masyarakat di kota Jakarta, kalau kamu sakit, kamu tinggal call, ambulans datang ke rumah merawat, menjemput kamu, diantar ke rumah sakit, lalu kamu perawatan di sana gratis. Kalau ada saudaramu yang sakit kanker, disediakan tempat penginapan supaya kamu tidak stres. Selama kamu pengobatan 6 bulan misalnya, ada di sana. Jadi di rumah sakit di mana orang kanker itu dirawat, harus dikontrol di sana. Jadi dia tidak harus tinggal di rumah sakit, dia ada seperti apartemen begitu ya, khusus untuk penderita kanker. Kamu di sana. Nah, demikian itu adalah satu tanggung jawab yang harus dikerjakan pemerintah sebenarnya. Ya tentu saja ya, ada tanggung jawab masyarakat ya. Di sini kita udah melihat tadi pajak misalnya. Dari mana uang itu? Ya uang kita juga, hanya dikelola dengan benar. Di negara-negara tertentu ya, transportasi itu murah sekali. Lalu kita pergi ke taman yang sangat bagus dan kita bisa di sana menikmati banyak hal ya, view pemandangan. Ada pemerintah yang memberikan gratis masuk. Gratis. Subsidi. Jadi transport gratis, tapi dikatakan pajaknya itu tinggi 30%. Tapi dapat dinikmati masyarakat.
Semua itu dikelola pemerintah dengan baik. Nah, jadi kalau pemerintah yang tidak baik, ya masyarakat membayar pajak, tapi pajak itu masuk ke dalam kantong, ya tidak nampak hasil daripada uang kita itu di dalam pembangunan, ya, di dalam fasilitas yang kita butuhkan. Nah, maka kita harus melakukan bagian kita, yaitu bersikap tunduk, ya. Ketika pemerintah menjalankan pekerjaan yang berat itu dengan benar, maka masyarakat harus bersikap tunduk. Ayat yang kedua dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Di dalam ayat 2 ini Paulus menunjukkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Kristen, yaitu melawan pemerintah. Ya, itu tidak boleh. Paulus memberi isyarat mutlak bagi sikap tunduk dengan memberi perintah dalam istilah negatif. Ya, kekuatan dari pernyataan ini semakin kuat ketika kita menyadari bahwa Paulus sedang berbicara tentang pemerintahan yang bukan Kristen, yakni kerajaan Roma yang kafir pada waktu itu. Ya, pada waktu surat ini diberikan atau dikirimkan kepada jemaat di Roma. Pemerintah yang dibicarakan Paulus sangat tidak bersahabat dan aktif memusuhi kekristenan pada waktu itu. Ya, bahkan di dalam sejarah kekristenan kita juga bisa menemukan penganiayaan terhadap orang Kristen, ya, bukan hanya tidak bersahabat, bukan hanya memusuhi saja, tapi penganiayaan, pembunuhan besar-besaran. Khususnya yang sangat terkenal itu adalah pada waktu Kaisar Nero ingin merubah kota Roma menjadi New Roman. Dia membakar kota Roma, lalu dia menuduh orang Kristen yang membakar, maka orang Kristen ya diangkat dong, ya, bukan diangkat, dinyatakan secara resmi musuh negara. Maka orang Kristen ditangkap, dibunuh secara massal, juga dibunuh dengan mengadu dengan singa lapar, dibakar hidup-hidup, disalibkan, dan harta mereka disita. Tidak diberikan hak sama dengan warga negara Roma yang lain. Nah, negara seperti inilah yang diminta oleh Paulus agar orang Kristen tunduk. Wow. Orang Kristen pada di Roma, ya, Paulus mengatakan tunduk kepada pemerintah yang kafir itu. Setiap orang Kristen harus tunduk kepada negara di mana dia tinggal. Tetapi dalam perikop ini memberikan beberapa petunjuk bahwa otoritas pemerintah, apakah pemerintah sipil Kristen atau pemerintah sipil kafir, ya, pemerintah sipil, ya, yang bukan Kristen, itu otoritasnya tidak mutlak. Maka berarti kita harus mengerti kapan kita harus tunduk, kapan kita tidak harus tunduk. Kenapa? Karena otoritas negara itu tidak mutlak. Negara wakil Tuhan, ya, tapi negara bukan Tuhan. Ayat yang ketujuh, ya, ayat yang ketujuh kita lihat. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang menerima cukai, rasa hormat kepada orang menerima yang berhak menerima rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, jadi ayat 7 ini memberi gema yang jelas dari perkataan Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 21. Ya, coba kita lihat, ya, Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Saya baca dulu, ya, dari ayat 20. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ini koin, ya, yang diminta oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam hal ini, di dalam koin itu ada gambar kaisar. Nah, kalau itu gambar kaisar, berarti itu milik kaisar. Lalu dikatakan, berikanlah kepada apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang harus diberikan kepada Allah? Kalau koin itu gambarnya kaisar, berikan kepada kaisar. Lalu berikutnya, apa yang diberikan kepada Allah? Ya, gambar Allah. Siapa itu gambar Allah? Manusia. Itu sebabnya kita ini adalah milik Allah. Maka apapun yang menjadi milik kita itu adalah milik Allah. Karena kita ini adalah
gambar dan rupa Allah. Nah, jadi sangat jelas sekali apa yang menjadi petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya melalui koin itu ya, gambar siapakah itu? Karena sebenarnya orang bertanya itu, apakah kami boleh memberikan pajak? Itu pertanyaan menjebak Yesus sebenarnya pada waktu itu. Karena orang katakan jangan bayar pajak, maka dia akan dikatakan pemberontak atau memberontak kepada kekaisaran Roma. Maka dia dengan enak akan ditangkap dan dimasukkan penjara, bahkan dibunuh karena dianggap pemberontak terhadap kekaisaran Roma. Tapi Yesus dengan bijaksana dan juga sekaligus memberikan prinsip kepada orang percaya sepanjang zaman, dia minta koin. Berikan aku satu koin. Mereka tidak pernah menduga jawaban Tuhan Yesus. Ketika diberikan koin, Yesus bertanya, gambar apakah ini? Mereka menjawab, gambar kaisar. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah apa yang menjadi hak kaisar. Ya, koin itu, karena ada gambarnya kaisar di situ. Lalu dikatakan, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Koin itu gambar kaisar, milik kaisar, manusia adalah gambar Allah, maka manusia adalah milik Allah. Pemerintah sipil memiliki wilayah otoritas yang dibatasi. Ya, Yesus memangkas pemikiran umum tentang negara di zamannya pada waktu itu ya, yaitu raja atau kaisar adalah dewa dalam panteon atau merupakan sekutu dekat dengan dewa wilayah sehingga negara memiliki otoritas ilahi. Jadi jawaban Tuhan itu sebenarnya ya ini tadi kalau Timothy Keller menggunakan istilah memangkas ya, memangkas pemikiran umum tentang negara di zamannya itu. Yaitu raja dan kaisar adalah dewa dalam panteon. Nah, Yesus mengatakan kepada membayar pajak untuk kaisar tapi tidak kepada menyembah kaisar. Artinya tidak kepada ketaatan tanpa syarat. Jadi pajak bayar ke kaisar tapi menyembah tidak. Ya, karena kaisar pada waktu itu menyamakan diri dengan dewa, orang Kristen tidak boleh menyembah dewa, ya kan? Orang Kristen hanya boleh menyembah Allah. Nah, pernyataan Yesus sangat menyentuh kesadaran gereja mula-mula, di mana mereka tidak boleh menyembah dewa, maka kalau kaisar sama dengan dewa, maka kaisar tidak boleh disembah. Bukan hanya Paulus menggemakannya di ayat 7, tapi Petrus juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Ya, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, jadi semua ada pada tempatnya ya, dikembalikan pada tempatnya. Hormati semua orang, kasih saudaramu, takut akan Allah, hormati raja. Jadi sekali lagi raja adalah wakil Tuhan juga ya, bukan? Dia adalah wakil Tuhan, tetapi sebagai wakil Tuhan dia tidak sama dengan Tuhan. Dia hanyalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, orang Kristen menghadapi masalah besar dengan kerajaan Roma ketika menyadari bahwa orang Kristen punya otoritas yang lebih tinggi daripada kaisar. Yang melalui otoritas itu, orang Kristen bisa menghakimi kaisar dan pemerintahan sipil. Karena apa di sini? Karena ada tulisan hormati semua orang ya, yang layak dihormati. Karena berikutnya nanti akan diberikan petunjuk ya, otoritas pemerintah itu atau otoritas raja tidak mutlak. Kalau dia salah, boleh nggak kita tidak tunduk? Boleh. Nanti akhirnya ke sana ya. Jadi orang Kristen menghadapi banyak masalah di semua zaman untuk alasan yang sama ya. Yaitu ya masalah ketundukan kepada pemerintah. Raja Inggris dan Skotlandia pada abad ke-17 ya bernama Stuart mengklaim hak ilahi dari raja, hak ilahi. Jadi si Stuart ini mengklaim hak ilahi dari raja. Nah, pendeta Samuel Rutherford melawan pemikiran itu dengan menulis makalah berjudul Lex Rex, artinya hukum adalah raja, bukan raja adalah hukum. Jadi hukum ini maksudnya, yang dimaksud dengan hukum ini adalah hukum Tuhan ya. Jadi hukum Tuhanlah yang tertinggi ya, hukum Tuhan yang tertinggi, bukan raja yang tertinggi ya. Jadi sekali lagi, raja tidak boleh disamakan dengan
Tuhan atau hukum Tuhan. Pemimpin gereja juga demikian harusnya ya, tidak boleh pemimpin gereja mengklaim bahwa pemimpin gereja itu sama dengan Tuhan. Kita tahu manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan semua manusia berdosa, hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Ya kan? Nah, yang kedua, ya. Yang kedua, tadi ayat 7 kita lihat memberi gema, yang kedua ayat 3 dan 4. Jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ayat 3. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ayat yang keempat. Ya. Tatanan moral Allah. Nah, ini sangat jelas ya. Jadi orang-orang yang duduk pemerintahan, mereka harus di bawah tatanan moral Allah. Ini perlu kita doakan Bapak Ibu. Semua orang tunduk di bawah tatanan moral Allah, ya. Seorang hamba tidak bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Demikian pemerintah harusnya tidak boleh bebas karena apa? Dia hamba Allah. Dia harus selalu tunduk dan takut kepada Allah. Dan ini ya, kalimat yang pertama ini. Dia harus berfungsi di bawah tatanan moral Allah. Nah, di dalam film The Lion King, ya, itu digambarkan singa muda ya sebagai anak raja bernama Simba berkata kepada ayahnya, "Saya kira menjadi raja berarti kita bisa melakukan apapun yang kita mau." Lalu ayahnya, Raja Mustafa menjawab, "Raja tidak seperti itu." Nah, jadi dari film ini menunjukkan sebenarnya mewakili banyak orang yang berpikir bahwa raja berarti bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi kemudian jawaban ayahnya ini, Raja Mustafa ini, memberikan satu petunjuk atau pengkoreksian terhadap pemikiran yang salah. Raja tidak seperti itu. Nah, jadi jika pemerintah mendukung perbuatan baik, ini menyeratkan pemerintah tidak boleh berbuat jahat, karena itu melawan tatanan moral Allah. Ya, jadi di dalam Alkitab ada contoh ya, orang percaya yang tunduk dan mendukung pemerintah sipil yang tidak taat pada firman Allah dan sering menghukum yang baik, yaitu siapa? Yusuf dan Yeremia. Ya kan? Yusuf tetap menjalankan fungsinya di Mesir, walaupun dia tahu raja Mesir adalah raja kafir yang memang sangat jahat juga ya, tapi dia mendukung. Karena apa? Tuhan punya rencana dan Tuhan mau pakai Yusuf untuk menggenapkan rencananya, memelihara suatu bangsa yang besar. Walaupun pada akhirnya setelah Yusuf mati, penderitaan itu akan tiba, tapi itu juga Tuhan izinkan karena sudah dinubuatkan ketika Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi budak 430 tahun, tapi setelah itu negara yang memperbudak itu akan kuhukum dan keturunanmu akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Lalu Yeremia juga ya mengatakan kepada orang-orang di Babel ya, ketika mereka mau pergi atau mau dibuang oleh kerajaan Babel ya, dibawa menjadi buangan ke sana, Yeremia mengatakan kamu harus tunduk ya kepada pemerintah Babel. Kamu jangan memberontak. Karena Tuhan menghendaki demikian. Sampai genap 70 tahun kamu dalam pembuangan, barulah Tuhan akan membawa kamu kembali. Oleh karena itu, silakan kamu di sana hidup dengan tertib, ikuti tatanan sosial di sana. Kawin mengawin, bekerja membuka kebun, membangun rumah. Kamu jangan melakukan perlawanan. Karena demikianlah perintah Tuhan. Nah, jadi sangat tahu persis ya, Babel itu adalah kerajaan yang menaklukkan Yerusalem, menaklukkan kerajaan selatan ya, lalu membawa penduduknya menjadi buangan, menjadi budak tentunya ke Babel. Di sisi lain, Alkitab juga memberikan contoh orang percaya dengan berani tidak taat dan melawan pemerintah sipil ketika warga negaranya diharuskan untuk berperilaku tidak taat kepada Allah. Contohnya, Daniel dan kawan-kawan
ya kan? Kawan-kawannya disuruh menyembah. Mereka tidak mau, dibuang ke dalam perapian. Tapi kemudian Tuhan menyelamatkan mereka dan nama Tuhan ditinggikan. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa karena dia tidak mau berdoa kepada dewa. Dia hanya mau berdoa kepada Tuhan yang esa. Ia dimasukkan ke dalam gua singa. Dan Tuhan pun menyelamatkan dia dan nama Tuhan dimasyurkan karena orang-orang percaya yang tidak mau tunduk kepada pemerintah sipil yang mengharuskan warganya berperilaku tidak taat kepada Allah. Contoh lain dalam perjanjian lama adalah bidan-bidan di Mesir. Mereka dikatakan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Raja Mesir. Lalu Tuhan memberkati mereka, mengizinkan mereka kawin dan punya anak. Nah, sekarang terakhir kita akan melihat tanggung jawab orang Kristen terhadap negara. Maka kita bisa melihat ada 3 cara di mana orang Kristen hidup terkait dengan negaranya. Ya, yang pertama kita lihat tunduk dalam ayat 13, dalam ayat 1 ya, ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Lalu 5a. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Jadi yang pertama ini adalah tunduk. Dalam kata tunduk ini ya, ini tentunya berarti kita harus taat kepada negara ya, mencakup membayar pajak dalam ayat 6 dan 7. Hal ini yang praktis dan hal ini praktis dan sudah sangat jelas ya, membayar pajak. Kita sebagai warga negara Indonesia ada MPWP ya. Setiap kita memiliki pendapatan, kita wajib membuat MPWP. Dan bersyukur ya dalam pemerintahan Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, semua memberikan dorongan positif untuk masyarakat membayar pajak. Jadi pajak yang tertunda, pajak yang tidak dibayar selama ini, dibuat pendekatan, pemutihan begitu ya. Jadi dirangsang ya semua masyarakat supaya tunduk kepada pemerintah dalam hal membayar pajak, agar pemerintah bisa merawat seluruh masyarakat dengan uang yang cukup. Nah, memang ini lebih mudah bagi orang Kristen untuk mengatakan bahwa kita ada warga negara surga, ya, agar tidak membayar pajak misalnya, sehingga kita tidak memilih, tidak membayar pajak, tidak melayani dalam pemerintahan sipil, tetapi dan lain-lain. Tetapi bukan itu yang dikatakan Paulus di sini. Ya, sekali lagi kita warga negara surga ya, tapi saat ini kita ada di dunia, maka kita harus tunduk kepada pemerintah dunia juga. Yang kedua, tunduk menurut hati nurani, ayat 5c. Ayat 5c. Tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, prinsip Paulus yang radikal adalah kita taat pada pemerintah karena hati nurani kita sebagai orang Kristen, karena ketaatan kita kepada Allah semata. Ya, ini radikal ya, karena berjalan dua arah. Di satu sisi kita akan menaati negara meski tidak ada hukuman karena motivasi kita adalah taat pada Allah yang menetapkan negara. Di sisi lain, kita tidak akan taat begitu saja pada apa yang negara perintahkan. Jika pemerintah itu melanggar hati nurani kita, maka kita harus melawan. Nah, ini adalah penafsiran Leon Morris ya. Dia mengatakan hati nurani adalah pendorong yang kuat dari apa yang harus kita lakukan untuk tunduk kepada negara. Tetapi ketika hati nurani dipaksa, ada batasan. Ada perlawanan hati nurani tidak bisa dilakukan. Hati nurani pada saat yang sama mengharuskan kita untuk taat sambil menetapkan batasan pada ketaatan itu. Jadi sekali lagi, hati nurani, Tuhan memberikan hati nurani, dan tentu kita bisa menimbang begitu ya. Yang ketiga, tunduk dengan sikap hormat, ayat yang ke-7 ya. Nah, ini berarti kita tidak hanya tunduk pada pemerintah sipil, tetapi melakukannya dengan cara menunjukkan rasa hormat dan sopan kepada mereka. Jadi sekali lagi berkomunikasi dengan santun, begitu ya. Kita harus memperlakukan orang tua, pendeta. Ya, ini hal yang sama kita hadapi dalam keluarga dan gereja ya. Kita harus memperlakukan orang tua, pendeta, dan pemerintah sipil dengan sikap hormat. Meskipun individu yang menduduki posisi tersebut tidak layak mendapatkan hormat, kita menunjukkan rasa hormat pada otoritas yang ada di balik mereka. Sekali lagi, jangan lihat individu, tapi lihatlah institusi, lihatlah
otoritas di balik mereka. Contoh nih, Polri ya, dalam beberapa bulan ini mulai pembunuhan Joshua misalnya, bulan Juli, sekarang sudah Desember, 6 bulan. Polri diobrak-abrik. Lalu netizen bersuara, bubarkan. Polisi tidak benar, semualah caci maki ya. Tapi ada juga yang bijaksana mengatakan itu oknum. Itu benar oknum. Saya setuju itu oknum. Jadi kita tidak boleh menyerang institusi. Tapi kita harus lebih fokus kepada oknum pelaku ya. Sehingga kita tidak mengganggu gugat institusi yang dibalik daripada satu oknum yang berlaku menyimpang misalnya. Nah demikian Bapak Ibu, hari ini kita mempelajari bagaimana orang Kristen berdiri sebagai warga negara di dalam satu negara sebagai orang Kristen, ya sebagai orang percaya. Untuk lebih mendalaminya, mari kita menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, seberapa mirip sikap kita terhadap otoritas dengan yang Paulus perintahkan di sini? Yang kedua, apakah kita memiliki pandangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap berbagai otoritas yang Allah tetapkan di atas kita? Nah, jadi terkadang Bapak Ibu, ada orang takut kepada pemerintah, ada orang takut kepada polisi, tentara, dan seterusnya ya. Mungkin anak-anak ada takut kepada polisi, itu karena mungkin unsur ya karena kurang pemahaman, kurang tahu siapa polisi itu begitu. Tapi bagi kita orang dewasa, kita tidak perlu takut bahkan terhadap pemerintah kalau kita tidak bersalah. Itu prinsipnya ya, kalau kita takut, kalau kita melakukan salah baru kita takut. Kenapa? Karena pemerintah memang akan bertindak sebagai penyandang pedang pengganti Allah untuk membalaskan murka Allah terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, apakah kita pernah harus dengan berani untuk tidak menaati suatu otoritas demi menaati Allah? Saya pikir ini pasti ada kita alami, dan dari mana sumber kekuatan kita? Dari Tuhan ya. Dan mari kita terus belajar firman Tuhan agar kita tidak salah dalam berespon, dalam bersikap terhadap pemerintah. Dan agar kita juga mendoakan pemerintah kita sehingga mereka memerintah dengan bijaksana dan adil. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih karena firman-Mu memberikan dan mengajar kami prinsip bagaimana kami sebagai orang Kristen tetapi warga negara Indonesia boleh menjalankan tanggung jawab kami membayar pajak, menghormati otoritas pemerintahan, dan juga kami dapat mengaplikasikan ini di dalam institusi-institusi di mana kami bekerja atau melayani. Bapak di surga, kami sungguh berdoa kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Pak Jokowi sebagai presiden kami yang menata Indonesia, yang membangun Indonesia, memanusiakan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, memberikan penghargaan yang tinggi kepada kemanusiaan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami juga berterima kasih untuk para menteri yang bekerja keras mendukung program pembangunan yang direncanakan dan dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Kami sungguh bersyukur untuk mereka bekerja dengan bersih, jujur, dan transparan. Kiranya Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan, dan memakai mereka jikalau mereka masih memenuhi syarat secara umur dan kapasitas. Kami berdoa untuk pemerintahan berikutnya, pemilu tahun 2024. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan mengasihani bangsa dan negara kami. Jika Engkau sudah memberikan Presiden Jokowi dalam 2 periode ini kepada kami, dan Indonesia boleh dibangun menjadi negara yang bermartabat dan bermoral, kami berdoa agar bangsa Indonesia yang sudah dibangun sedemikian ini tidak lagi diruntuhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Izinkanlah ya Tuhan kami memiliki presiden yang baik, presiden yang peduli terhadap bangsa, presiden yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia, presiden yang berdiri dan menyadari bahwa panggilannya sebagai presiden adalah wakil Allah memerintah di tengah-tengah bangsa ini. Demikian juga para menteri, pembantu-pembantunya Tuhan juga membangkitkan orang-orang yang bersih, jujur, dan transparan, sehingga mereka tidak menjadikan jabatan sebagai tempat sumur uang untuk menggelembungkan dompet-dompet mereka atau menggelembungkan dompet partai mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan
yang Kau berikan kepada kami melalui pemerintahan Indonesia. Bahkan di tengah-tengah pandemi, Indonesia dapat melewatinya. Di tengah-tengah krisis ekonomi, Indonesia pun ada di dalam pemeliharaan melalui pemerintah. Kami sungguh bersyukur. Kami terus berdoa, jaga dan peliharalah pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri pembelajaran kami pada sore hari ini dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.